Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mustanira SESYME dan teman-teman yang saya cintai, izinkan saya Nawang Sasi Kusuma Putri selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Nawang Sasi Kusuma Putri, yang kedua Abdurrahman Rifat, yang ketiga Agnesta Salsafila Putri Wandana, yang keempat Nova Nur Latifah, dan yang terakhir adalah Raihan Audi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang teologi Maturidiyah yang akan membahas mengenai pengertian, latar belakang, doktrin, perkembangan teologi Maturidiyah, dan tokoh-tokoh dari teologi Maturidiyah. Oke, sekarang kita memasuki materi teologi Maturidiyah. Apa sih itu teologi Maturidiyah? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi secara bahasa, Maturidiyah berarti sesuatu yang dinisbatkan kepada Maturidi, jenis atau bangsa Maturidi, nama belakang dari Abu Mansur al-Maturidi. Secara istilah, Maturidiyah adalah aliran kalam yang pokok-pokok ajarannya dicetuskan oleh Abu Mansur al-Maturidi yang lahir di Samarkand pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Aliran Maturidiyah ini berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Sejalan dengan itu, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah, yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Jika dilihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah ini, merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya dari teologi Maturidiyah yang akan disampaikan oleh Abdurrahman Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Rifat dari Prodi Ekonomi Syariah 1A dengan NIM 214 110 201 008. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang munculnya Maturidiyah. Jadi ada dua faktor utama dari latar belakang munculnya Maturidiyah. Yang pertama itu adalah ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang memfokuskan terhadap memberikan otoritas terhadap akal itu sendiri. Jadi maksudnya itu berlebihan dalam memberikan otoritas. Dan yang kedua itu kekhawatiran atas meluasnya aliran Syiah, terutama aliran Qaramita yang keras dengan menentang ulama-ulama salaf. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu doktrin dan perkembangan teologi Maturidiyah yang akan disampaikan oleh Agnesta dan Nova. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya, Agnesta Salsafila Putri Wandana. Oke, di sini saya akan membahas tentang doktrin teologi Maturidiyah. Doktrin dari teologi Maturidiyah yang pertama adalah akal dan wahyu. Ya, di sini teologi Maturidiyah itu berbeda dengan Mu'tazilah. Di saat teologi Mu'tazilah itu hanya menggunakan rasional sebagai landasannya, namun teologi Maturidiyah itu berpikir berlandaskan dengan Al-Quran dan juga akal. Jadi itu perpaduan antara Al-Quran dan akal. Ya, doktrin dari aliran Maturidiyah yang kedua yaitu mengenai perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia merupakan ciptaan dari Tuhan. Jadi Gusti Allah itu berkuasa atas apapun yang dilakukan oleh manusia. Tapi ingat, di sini ada yang namanya ikhtiar, di mana manusia itu diberikan kesempatan untuk memilih antara ia mau berbuat baik ataupun berbuat buruk. Ya, Allah menciptakan kita akal, memberikan kita akal, itu fungsinya untuk berpikir dan untuk memilih.
Oke, selanjutnya doktrin dari aliran Maturidiyah yang ketiga adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan dan kehendak Allah itu merupakan sesuatu yang absolut seperti itu. Tidak ada campur tangan manusia di dalam ketentuan atau kehendak Gusti Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4, yaitu sifat Tuhan. Al-Maturidi itu mengakui adanya sifat Tuhan yang berupa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan yang lain-lain. Ya, jadi berbeda ya dengan Al-Mu'tazilah, yang mana mereka itu menolak adanya sifatnya Tuhan. Oke, doktrin selanjutnya adalah perihal melihat Tuhan. Jadi Al-Maturidi itu mengatakan bahwa suatu saat nanti, yakni di akhirat, manusia itu dapat melihat Tuhan. Doktrin seperti ini mereka memiliki dasar, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Jadi mereka mengambil dari surat itu dan mereka menyimpulkan bahwa suatu saat nanti, di akhirat nanti, manusia itu dapat melihat Tuhan. Oke, selanjutnya adalah tentang kalam Tuhan. Al-Maturidi itu membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan suara dengan kalam nafsi yang bersifat abstrak. Jadi yang kita tahu pengertian kalam itu ya susunan huruf yang memiliki suara seperti itu kan. Lalu ada yang namanya kalam nafsi, yakni kalam yang sebenarnya atau kalam yang abstrak seperti itu. Jadi Al-Maturidi itu membedakan antara kalam yang berupa huruf dan kalam nafsi. Oke, kita masuk ke doktrin yang nomor 7, yakni perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang wujud dalam dunia ini kecuali semuanya adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, telah dijelaskan ya di poin sebelumnya bahwa perbuatan manusia atau apapun yang ada di kehidupan ini adalah mutlak adalah kehendak Tuhan. Oke, selanjutnya adalah tentang pengutusan Rasul. Ya, pengutusan Rasul menurut pengutusan Rasul menurut Al-Maturidi adalah berfungsi sebagai sumber informasi. Jadi, Rasul itu sebagai bentuk perantara antara Tuhan dan manusia. Dan doktrin yang nomor 9, yakni tentang pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir, tetapi mereka tetap dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya, walaupun ia itu mati sebelum bertaubat. Jadi orang yang berdosa besar itu bukan dianggap kafir, mereka tetap dihukumnya yakni dimasukkan ke dalam neraka. Tapi mereka itu tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal. Jadi neraka itu bagi orang-orang yang berbuat dosa besar itu hanya sebagai pembalasan atas dosanya, lalu mungkin mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi mereka tidak akan kekal di neraka, walaupun mereka mati sebelum bertaubat. Ya teman-teman, itulah 9 doktrin utama dari teologi Maturidiyah. Oke, terima kasih dari saya, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah perkembangan Maturidiyah. Sejarah mencatat bahwa perkembangan aliran Maturidiyah tidak sepesat seperti perkembangan aliran Asy'ariyah. Namun karena adanya kesamaan dengan Asy'ariyah, sama-sama beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sama-sama lain untuk menentang aliran Mu'tazilah, maka kompromi pada akhirnya dapat bertahan sampai sekarang. Gabungan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah akhirnya membentuk satu aliran yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini mengalami berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Parti, Ihadiyah, dan lain-lain. Kemudian
lebar membahas tentang teologi Maturidiyah rasanya tidak lengkap jika kita tidak mengetahui tokoh-tokohnya. Jadi mari kita simak bersama-sama tokoh-tokoh Maturidiyah yang akan disampaikan oleh Raihan Audi. Tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Tokoh aliran Maturidiyah adalah Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur al-Maturidi yang berasal dari daerah yang namanya Samarkand, sehingga namanya sering diambil dari kata Samarkand dan biasa dipanggil Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi as-Samarkand. Tokoh selanjutnya adalah tokoh al-Maturidiyah Buharo al-Bastawi yang lahir di Hudud dengan nama lengkap adalah Ali bin Abi Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Abdul Al-Karim ibnu Musa ibnu Ishaq ibnu Zaki al-Bastawi. Ialah seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Tokoh selanjutnya adalah 1. Abu Al-Qasim Ishaq, 2. Muhammad Al-Hakim Al-Samarkandi, 3. Abu Al-Yusar Muhammad Al-Bastawi, 4. Abu Awas Umar bin Muhammad Al-Nasafi, 5. Saddin Al-Taftasani, 6. Kamal Al-Din Ahmad Al-Bayadi, 7. Abu Al-Hasan Ali bin Said Al-Rastafani, 8. Abu Laid Al-Bukharo. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan tibalah kita di penghujung presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan saya selaku moderator memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik tutur kata ataupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.